Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pemuda Pemilik Kekuatan Dewa Api untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah tempat, tepatnya di Gunung Tu yang terlihat begitu indah, yang di dalamnya terdapat banyak sekali siluman yang dipimpin oleh Siji yang merupakan siluman rubah hitam. Namun dikarenakan ia yang ingin menguasai 6 wilayah sehingga klan manusia tidak terima dan menyerang tempat tersebut, yang membuat Gunung Tu menjadi rusak karena mereka yang berperang di tempat itu selama 300 tahun lamanya. Tak lama kemudian, datanglah Tusan yang merupakan siluman rubah merah yang mengetahui Gunung Tu rusak karena ulah dari perbuatan Siji itu sendiri, sehingga ia pun ingin menghentikan peperangan tersebut dan mengalahkannya. Tusan yang berhasil mengalahkannya, sehingga ia pun menjadi pemimpin di Gunung Tu untuk menggantikan Siji. Yang ternyata di dalam Gunung Tu terdapat sebuah pohon keramat yang bernama pohon kepahitan, inti pohon klan siluman yang menentukan dua siluman apakah berjodoh atau tidak di saat kedua siluman yang memiliki rencana untuk menikah. Dan itu ditentukan dari bunga yang mereka dapatkan dari pohon tersebut di saat terjatuh. Di sisi lain, terlihat seorang manusia bernama Yuchu yang sedang berlari dikarenakan telah dikejar oleh dua orang yang ingin menangkapnya, hingga ia pun memasuki wilayah Gunung Tu karena ini merupakan jalan satu-satunya ia selamat dari kedua orang tersebut. Kedua orang itu merupakan pendekar yang bernama Liu dan Lau yang berasal dari klan manusia yang ingin menangkap Yuchu dikarenakan Yuchu yang memiliki kekuatan besar di dalam dirinya. Dan benar saja kedua manusia itu tidak bisa memasuki wilayah itu dikarenakan Gunung Tu yang dijaga ketat oleh Tusan yang merupakan pemimpin klan siluman. Setelah itu Tusan pun memerintahkan kedua adiknya itu untuk membawa Yuchu dan mengajarinya teknik bela diri. Namun hal tersebut ditentang oleh kedua adiknya itu karena tidak mungkin seorang manusia untuk tinggal di tempat ini, bahkan diajari teknik bela diri oleh mereka. Akan tetapi Tusan tetap memaksa karena ia mengetahui identitas dari Yuchu sebenarnya yang bukan manusia biasa. Bahkan salah satu tetua di sana pun menolak permintaan dari Tusan karena manusia merupakan ancaman bagi mereka dan sangatlah berbahaya kalau tinggal di Gunung Tu ini. Namun Tusan tetap memaksa mereka untuk merawat Yuchu. Yang ternyata Tusan sudah mengetahui identitas dari Yuchu yang merupakan keturunan dari klan Dongfang yang memiliki kekuatan darah spiritual api dewa yang melegenda. Dan kalau anak ini berada di tangan yang salah, maka Gunung Tu miliknya tersebut akan musnah nantinya. Karena satu-satunya klan yang bisa menyalurkan energi ke dalam pohon kepahitan milik klan siluman hanya dari keluarga Dongfang. Dan seketika ia pun teringat di saat kedua orang tua Yuchu sedang bertugas dalam melakukan penyaluran energi spiritualnya ke dalam pohon kepahitan. Namun tiba-tiba kedua orang tua Yuchu dibunuh oleh Liu dan Lau. Tusan yang telat menyelamatkan kedua orang tua Yuchu, sehingga alasan itulah ia ingin merawatnya dikarenakan Yuchu satu-satunya keluarga terakhir dari klan Dongfang yang memiliki kekuatan darah spiritual api dewa agar pohon kepahitan milik klan silumannya tetap hidup. Di tempat lain, terlihat Liu dan Lau yang melaporkan kepada ketua sekte Wisma Gunung Api Dewa yang bernama Qin Renfeng kalau mereka gagal dalam menangkap Yuchu, yang membuat sang ketua sangatlah marah kepada mereka berdua.
Kembali kepada Yuchu bersama adiknya Tusan bernama Rong. Ia dibawa ke sebuah pavilion kecil yang merupakan tempat tinggalnya yang jauh dari keramaian agar para siluman tidak mengganggu Yuchu. Namun di saat Yuchu berlatih, justru ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan spiritualnya tersebut yang membuat Tusan menjadi heran karena Yuchu yang begitu lemah sehingga ia harus lebih keras lagi untuk mengajarinya teknik bela diri agar Yuchu bisa mengeluarkan kekuatan api dewanya. Terlihat Yuchu yang terus berlatih setiap harinya. Hingga pada akhirnya ia pun mampu mengeluarkan api dewanya walaupun kekuatan itu belum sempurna. Dengan melihat perkembangan itu, Tusan pun langsung memberikan kekuatan pengikat ke dalam tubuhnya agar Yuchu tidak bisa pergi dari Gunung Tu ini dan terus berlatih supaya Yuchu menjadi lebih kuat. Singkatnya Yuchu yang melakukan pelatihan di bawah bimbingan Tusan hingga pada akhirnya ia pun menjadi pemuda yang cukup kuat. Terlihat Yuchu yang sudah menjadi pemuda dewasa merasa heran terhadap Tusan karena wajahnya yang selalu cantik dan tidak berubah sehingga Yuchu setiap harinya selalu menggodanya. Di sisi lain terlihat salah satu siluman serigala yang mendapatkan tugas dari Tusan tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita bernama Fucheng yang mengaku sedang kesasar. Ia pun diantar menuju perbatasan. Namun Fucheng menanyakan keberadaan seorang manusia yang tinggal di Gunung Tu yang membuat siluman itu pun terkejut dan memberitahukan nama manusia itu yaitu Yuchu. Namun seketika Fucheng pun langsung membunuhnya. Saat ini Tusan merasakan ada yang aneh dengan pohon kepahitan sehingga ia merasakan adanya kekuatan hitam yang sedang meresap ke dalam pohon tersebut. Mereka berdua pun mendatangi pohon itu untuk melihat keadaannya dan benar saja pohon di sana memiliki kekuatan hitam. Namun ia pun tidak berhasil memusnahkan kekuatan hitam tersebut sehingga ia harus mencari tahu sumber dari siapa orang yang telah mengirim kekuatan kegelapan ke dalam pohon itu. Kemudian Tusan menyelidiki siluman serigala yang tewas semalam dan ia menduga bahwa orang yang telah membunuhnya merupakan pendekar berkekuatan tinggi dan ditakutkan telah berhasil menyelinap ke dalam Gunung Tu. Dan setelah dicek kematiannya, mereka pun mendapatkan bukti bahwa pembunuhnya merupakan seorang manusia. Yang ternyata Fucheng merupakan utusan dari Jin Renfeng. Lalu ia pun memberitahukan bahwa pemuda yang memiliki kekuatan darah spiritual api dewa bernama Yuchu dan pemuda itu masih hidup di bawah perlindungan dari Gunung Tu. Yang seketika Jin Renfeng pun teringat di saat akan berhasil mendapatkan kekuatan darah spiritual api dewa yang dimiliki oleh Yuchu. Namun tiba-tiba Tusan pun datang ke sana. Kembali kepada Yuchu yang berniat ingin membunuh kedua pendekar yang telah membunuh kedua orang tuanya. Hal pertama yang akan dilakukannya saat ini mengubah dirinya seperti salah satu murid klan siluman bernama Jiusang dalam mendekati temannya yaitu Liusang. Liusang yang melihat Jiusang di sana menjadi salah tingkah karena ia sangat menyukai sejak dulu. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Yuchu yang saat ini sedang menyamar dan meminta sejumlah uang kepadanya. Setelah berhasil mendapatkan uang dari Yuchu, ia pun segera menemui Rong dan memberikan uang tersebut agar membiarkan ia pergi meninggalkan klan siluman sebentar. Namun Rong tidak memberikan izin dan harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Tusan. Sedangkan Fucheng yang memiliki tugas dari perintah Jin Renfeng memaksa Liu dan Lau untuk menangkap Yuchu apapun caranya, yang apabila gagal kembali maka Jin Renfeng akan membunuh mereka berdua. Setelah itu mereka berdua melihat wanita dari klan siluman keluar. Wanita tersebut bernama Jiusang. Mereka berdua berniat menangkapnya untuk dijadikan sandera agar klan siluman mau menyerahkan Yuchu kepada mereka. Beruntungnya Yuchu datang tepat waktu untuk menolongnya, yang kebetulan ia juga mencari kedua pendekar tersebut untuk membunuhnya karena mereka yang telah membunuh kedua orang tuanya.
Namun Yuchu gagal membunuh mereka berdua dikarenakan Yaya dan Tusan datang ke sana untuk mengusir kedua orang tersebut dan pergi dari wilayah Gunung Tu ini. Setelah itu Yuchu memohon agar ia diizinkan untuk turun gunung memasuki klan manusia. Tujuan sebenarnya tetap sama, yaitu ingin balas dendam kematian kedua orang tuanya. Tusan yang memiliki rencana mengizinkan Yuchu, namun Yuchu akan dilatih terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatannya. Di sana dendam Yuchu semakin besar ketika teringat kebahagiaannya bersama kedua orang tuanya. Tak lama kemudian Tusan pun datang ke sana dan ia pun mengingatkan untuk segera turun gunung, yang pada akhirnya Yuchu pun pergi meninggalkan gunung Tu menuju dunia luar untuk pertama kalinya setelah 16 tahun lamanya. Hingga di malam harinya Yuchu telah tiba di klan manusia. Tanpa sengaja ia melihat kupu-kupu informasi dari Ayah kalau Tusan saat ini ikut turun gunung untuk menyusulnya. Sesaat ia merasakan ada yang tidak beres terjadi kepada Tusan. Hal itu bisa ia rasakan karena mereka berdua saling terhubung satu sama lain. Dengan segera ia pun mencarinya. Setelah berhasil menemukan keberadaan Tusan, mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan sekte Wisma Gunung Api Dewa. Dengan mudah, Yuchu pun menghabisi mereka semua. Tak lama kemudian Qin Renfeng pun datang ke sana, dan ini semua memang bagian dari rencananya untuk membunuh Yuchu agar bisa diambil darah spiritualnya. Sehingga pertarungan pun terjadi hingga Tusan berhasil mengalahkan Qin Renfeng. Sementara itu Fu Cheng pun ditemui oleh Liu dan Lao untuk balas dendam atas perlakuan Fu Cheng terhadap mereka kemarin. Di saat Fu Cheng hampir dibunuh oleh mereka berdua, tiba-tiba Yuchu pun datang ke sana, bukan untuk menyelamatkan Fu Cheng, melainkan untuk membunuh Liu beserta Lao karena sudah membunuh kedua orang tuanya 16 tahun yang lalu. Dari sinilah Yuchu menggunakan kekuatannya untuk pertama kalinya dan berhasil menghabisi mereka berdua. Setelah Yuchu berhasil membalas dendamnya, ia pun tiba-tiba diserang oleh seseorang dari arah luar. Beruntung ia berhasil menepi serangan tersebut. Ternyata yang menyerangnya itu ulah dari Qin Renfeng. Namun Qin Renfeng gagal menemukannya karena Yuchu sudah pergi dari sana. Singkatnya, Yuchu mengunjungi makam kedua orang tuanya karena sudah 16 tahun ia tidak berkunjung. Kedatangannya ke sana untuk melaporkan kalau ia berhasil membunuh pelaku yang telah menghabisi nyawa kedua orang tuanya di saat dulu. Namun itu baru permulaan karena dalang dibalik ini semua adalah Qin Renfeng dan ia bertekad untuk membunuhnya. Hingga di malam harinya mereka berdua pun jalan-jalan. Lalu Yuchu pergi membeli permen kesukaannya, sementara Tusan mampir ke sebuah toko yang menjual topeng. Setelah itu ia menggunakan topeng tersebut di hadapan Yuchu. Hal itu membuat Yuchu seketika langsung terdiam di saat Tusan memberikan topeng tersebut kepadanya sebagai hadiah. Setelah kembali ke Gunung Tu, Yuchu kembali berlatih agar ia semakin kuat karena ia sadar untuk membunuh Qin Renfeng ia masih terlalu lemah. Namun anehnya di saat berlatih tenaga dalam, ia justru terkena serangan balik oleh darah spiritual di tubuhnya yang membuatnya terluka. Hal itu pun dapat dirasakan oleh Tusan dan segera mengecek keadaannya. Ternyata alasan ia terkena serangan balik karena darah spiritual di tubuh Yuchu saat ini masih tersegel. Maka dari itu ia dilarang memaksa untuk meningkatkan tenaga dalam secara sembarangan. Satu-satunya cara agar bisa ia jauh lebih kuat yaitu menghancurkan segelnya, dan dengan begitu kekuatan spiritualnya akan meningkat. Hingga keesokan harinya Yuchu yang sedang sendirian diserang oleh Guo. Karena Guo tidak suka terhadap manusia, Yuchu berhasil melumpuhkannya dengan memberikan peringatan kalau ia sudah lama tinggal di klan siluman dan meminta Guo sebagai pendatang supaya menjaga sikapnya.
Tidak terima diperlakukan seperti itu, gua melaporkan kepada Tusan dan meminta agar segera mengusir Yuchu karena seorang manusia bukannya didukung. Ia justru dimarahi oleh Tusan dengan mengatakan kalau Yuchu sudah bagian dari klan siluman. Tanpa perintah darinya, seluruh siluman di gunung Tu dilarang menyakiti Yuchu, apalagi mengusirnya. Mendengarkan hal tersebut, gua pun hanya bisa terdiam. Sesaat Yuchu datang ke sana untuk memberikan makanan kepada Tusan. Dari sinilah gua menyadari hubungan mereka berdua seperti tidak biasa. Di saat kembali ke rumah, Yuchu melamun dengan memegang topeng pemberian dari Tusan. Ia pun mulai memiliki rasa suka kepadanya. Namun ia sadar manusia dan siluman sejak ratusan tahun lalu tidak pernah bisa bersama. Sedangkan Jin Renfeng menggunakan rohnya untuk menemui seseorang yang ternyata adalah Shiji, Ratu Siluman. Namun selama ini jiwa Shiji masih ada namun tubuhnya yang sudah menghilang. Maka dari itu Jin Renfeng bekerja sama dengannya dengan membantu Shiji untuk mendapatkan tubuhnya kembali. Sebagai imbal baliknya, Shiji akan membantu Jin Renfeng mendapatkan darah spiritual di tubuh Yuchu. Kembali kepada Gunung Tu yang sedang mengadakan pesta kembang api dalam memperingati 100 tahun kebangkitan pohon kepahitan, yang sebentar lagi para siluman akan mengadakan upacara perjodohan. Yuchu lantas mengajak Tusan untuk pergi turun ke desa. Lalu mereka berdua pun jalan-jalan. Namun kedatangan Tusan membuat seluruh siluman di sana berteriak memanggil namanya. Yuchu yang melihat hal itu langsung mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ia pun membuat kembang api dengan kekuatannya yang berbentuk 2 ekor binatang rubah. Seperti Tusan yang merupakan siluman rubah khusus ditunjukkan kepadanya. Dan Tusan yang melihat hal itu tentu saja merasa sangatlah senang. Setelah itu Yuchu mencoba bertanya apakah ada manusia dan siluman yang saling mencintai atau bahkan pernah menikah. Tusan menjawab selama ratusan tahun belum ada yang seperti itu. Lalu Yuchu pun kembali bertanya apakah pohon kepahitan bisa membuat manusia dan siluman saling berjodoh satu sama lain. Sekali lagi Tusan menjawab hal itu juga belum pernah terjadi atau mungkin saja mustahil manusia dan siluman bisa bersatu. Namun tidak menutup kemungkinan hal itu pun juga terjadi suatu saat nanti, yang apabila klan manusia dan siluman bisa hidup rukun satu sama lain. Kemudian Tusan menemui Rong, dan di sana Rong membahas masalah pohon kepahitan. Karena semakin lama semakin diselimuti oleh kekuatan kegelapan. Satu-satunya yang bisa menghilangkan kekuatan kegelapan tersebut adalah menggunakan darah spiritual di tubuh Yuchu. Karena sejak awal alasan mereka membawa Yuchu tinggal di klan siluman ini adalah hendak menjadikannya korban. Mendengar hal tersebut, Tusan menolak menjadikannya sebagai korban. Ia akan berusaha keras, namun ia harus mengetahui siapa yang mengirim kekuatan kegelapan tersebut. Hingga keesokan harinya, Tusan kembali teringat perkataan Rong tadi malam. Untuk bisa meningkatkan kekuatan di tubuhnya, Tusan harus mencintai seseorang dan menikahinya. Hanya dengan begitu, kekuatan siluman rubah di tubuhnya bisa meningkat pesat. Apabila Tusan tidak menemukan cinta sejatinya, langkah kedua adalah menjadikan Yuchu sebagai korban. Karena satu-satunya orang yang memiliki darah spiritual Dewa Api untuk diberikan kepada pohon kepahitan. Singkatnya, upacara 100 tahun pohon kepahitan segera dimulai dan seluruh siluman dari penjuru dunia pun datang ke Gunung Tu. Diceritakan siapapun dari mereka yang mendapatkan bunga yang jatuh dari pohon tersebut, maka kelak akan ditemukan dengan cinta sejatinya. Namun di saat mereka semua melakukan upacara itu, Tusan justru pergi ke inti pohon kepahitan dalam memberikan energi spiritualnya. Dengan waktu bersamaan, Yuchu juga berada di sana. Ia pun berdoa yang apabila ia berjodoh dengan Tusan, tolong berikan ia sebuah bunga. Di sisi lain, diperlihatkannya seorang pria misterius menggunakan tali pengikat mimpi dan menyerang Tusan dari belakang secara diam-diam, sehingga Tusan langsung tertidur di saat masih memberikan energinya kepada inti pohon kepahitan. Karena hal tersebut, upacara yang sedang dilakukan menjadi terhenti. Semua orang pun bertanya apa yang sedang terjadi. Ternyata ini semua ulah dari Jin Renfeng. Ia berada di gunung itu dan hendak menyerang saat upacara berlangsung supaya Yuchu bisa ia culik.
这样妖尊就能窃取身术之力。 Yuchu pun menemukan Tusan sedang pingsan. Setelah diperiksa, mereka menyadari Tusan terjebak di dunia mimpinya sendiri, yang apabila dalam waktu 30 menit tidak sadarkan diri, maka Tusan akan meninggal dunia. Terlebih lagi apapun luka yang diterima di dalam mimpi, maka di dunianya juga akan terluka. Tidak ingin hal buruk terjadi, Yuchu mengikat memasuki dunia mimpi milik Tusan agar bisa menyadarkannya dan membawanya kembali ke dunia nyata. Setelah berhasil masuk ke dunia mimpi, ia pun melihat Tusan sedang bertemu dengan seorang pria, dan pria tersebut merupakan teman masa kecilnya Tusan. Yuchu berusaha mengejar, namun Tusan seperti tidak melihat keberadaannya. Lalu ia pun berteriak memanggil namanya. Seketika Tusan yang mendengar hal tersebut langsung menoleh ke belakang, namun tetap saja ia tidak bisa melihat keberadaan Yuchu. Tiba-tiba pasukan klan manusia pun datang ke sana dan hendak menyerang. Terpaksa Yuchu menggunakan kekuatannya untuk menghalau pasukan tersebut, meskipun ia sendiri akan terkena serangan balik dari kekuatannya yang apabila menggunakan kekuatannya di dunia mimpi. Karena hal itulah Tusan akhirnya bisa melihat keberadaannya. Yuchu segera memegang tangannya dan mereka pun kembali ke dunia nyata. Lalu kemudian Tusan melanjutkan upacara tersebut dengan memberikan energi spiritualnya, sehingga pohon kepahitan menjatuhkan beberapa bunga yang bernama bunga Yu. Terlihat salah satu siluman yang mendapatkan bunga tersebut adalah Liu Shang, dan ia pun menjadi sangatlah senang karena ia berdoa untuk dijodohkan dengan Liu Shang, dan itu tandanya mereka berdua berjodoh. Sedangkan Yuchu tidak mendapatkan bunga tersebut dan tandanya ia tidak berjodoh dengan Tusan. Tiba-tiba ia muntah darah dan terluka akibat ia masuk ke dalam dunia mimpi sebelumnya. Dengan segera Tusan pun menolong dan memberikan sedikit energi spiritualnya. Setelah itu mereka pun mendapatkan kupu-kupu informasi dari ayah yang mengatakan serangan barusan terjadi ulah dari Jin Renfeng yang saat ini berada di Gunung Tu. Sementara itu Yaya menyerang Jin Renfeng dan hendak mengusirnya dari wilayah Gunung Tu. Sedangkan Tusan berusaha memperkuat segel pelindung wilayah klan siluman, sehingga Jin Renfeng pun berhasil pergi dari sana. Setelah itu Tusan berusaha melindungi pohon kepahitan dari serangan kekuatan kegelapan. Secara mengejutkan, Tusan terkena serangan dari kekuatan kegelapan tersebut sehingga ia sulit mengendalikan dirinya. Lalu Yuchu pun datang ke sana dengan berusaha ia pun membantu, namun ia justru yang diserang, dan untungnya Yuchu berhasil menyadarkannya. Sebagai permintaan maaf, Tusan pun menggunakan obat ke tubuhnya akibat diserang barusan. Tidak hanya itu, Tusan juga mengucapkan terima kasih kepadanya dikarenakan sudah membantu ia keluar dari dunia mimpi. Di tempat lain yang dimana jiwa Shiji masih tersegel, ternyata ia yang mengirim kekuatan kegelapan ke dalam pohon kepahitan dengan niat untuk bisa merasuki tubuh Tusan. Ia pun kesal karena gagal merasukinya akibat diselamatkan oleh Yuchu. Kemudian Tusan menemui Rong untuk membahas masalah kekuatan kegelapan, yang dimana Tusan curiga dalang di balik ini semua ulah dari Shiji, karena satu-satunya siluman yang memiliki kekuatan kegelapan hanyalah dirinya. Namun di sini Rong sempat tidak yakin karena Shiji sudah tewas terbunuh. Di sini Tusan mengatakan kalau Shiji belumlah mati dan ia yakin jiwanya masih hidup dan berada di suatu tempat. Kembalinya Shiji saat ini pasti ingin merebut kembali klan siluman di Gunung Tu. Sementara itu Yuchu segera melumpuhkan pasukan sekte Wisma Gunung Api Dewa menggunakan serbuk beracun. Setelah berhasil melakukannya, ia pun menyelamatkan tetua Busui yang ternyata sedang diculik oleh pasukan tersebut. Di sana Yuchu sangatlah marah kepadanya karena Busui penjaga gunung itu telah dilumpuhkan, membuat Jin Renfeng bersama pasukannya menyerang tadi malam di satu upacara perjodohan pohon kepahitan sedang berlangsung. Namun karena banyak bicara, Busui pun langsung melumpuhkannya. Lalu setelah kembali ke klan siluman, Busui mendesak Tusan untuk segera memberikan darah spiritual di tubuh Yuchu ke dalam pohon kepahitan, karena hanya itu satu-satunya cara untuk melindungi pohon tersebut dari serangan kekuatan kegelapan.
Namun tetap saja Tusan tidak mau melakukan hal itu. Sampai kapanpun Yuchu tidak akan ia korbankan. Karena hal tersebut Bu Zui lalu pergi dan akan melakukan ritual dengan mengorbankan Yuchu yang saat ini belum sadarkan diri tanpa sepengetahuan Tusan. Meskipun berat untuk melakukannya karena sudah 16 tahun Yuchu tinggal di gunung Tu dan banyak kenangan yang dilewati bersama Yuchu. Namun di sini Bu Zui tetap terpaksa melakukannya demi masa depan siluman. Terlihat ritual pun lalu segera dilakukan. Kekuatan darah spiritual di tubuh Yuchu mulai keluar dan mengalir ke dalam pohon kepahitan. Siapa sangka Shiji Ratu Siluman selama ini tinggal di pohon kepahitan tersebut. Akibat darah spiritual itu, ia pun menjadi panik karena sama saja jiwanya akan segera musnah apabila ritual itu terus berlanjut. Sementara Yuchu merasakan ada yang tidak beres dan dengan segera ia pun menggagalkan ritual itu sebelum terlambat. Singkatnya Tusan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Yuchu tidak menyalahkannya, namun ia hanya tidak menyangka ternyata darah spiritual miliknya satu-satunya cara untuk melindungi pohon kepahitan. Ia bisa saja rela menjadikan korban, namun belum sekarang, sebelum membunuh Jin Renfeng demi membalas kematian kedua orang tuanya tersebut. Dengan mendengar hal itu, Tusan menjawabnya sampai kapanpun Yuchu tidak akan membuatnya menjadi korban. Sebagai seorang pemimpin, Tusan akan mencari cara lain dalam menangani masalah ini tanpa harus Yuchu menjadi korban. Singkatnya mereka pun kedatangan tamu seorang pria yang berasal dari kerajaan Nan yang bernama Laisan. Ia juga salah satu siluman teman lamanya Tusan. Kedatangan Laisan saat ini untuk membantu Gunung Tu dalam menangani masalah kekuatan kegelapan yang menyerang pohon kepahitan. Hingga di malam harinya Yuchu yang ingin mengerjai Bu Zui untuk membalas dendam atas tindakannya tadi siang. Namun tiba-tiba Bu Zui menangis setelah dicari tahu ternyata Tusan sebentar lagi akan mengorbankan tulang spiritual di tubuhnya demi melindungi pohon kepahitan. Yang dimana apabila itu terjadi maka kekuatan Tusan bisa menghilang beserta umurnya juga akan menjadi pendek. Dan mendengar hal tersebut tentu saja Yuchu sangatlah terkejut. Dengan segera ia pun menemui Tusan untuk menghentikannya melakukan hal itu. Tusan mengatakan ia akan mempertaruhkan nyawanya dan melindungi klan siluman karena ia adalah seorang pemimpin. Yuchu pun berusaha membujuknya agar tidak melakukan hal itu. Namun tetap saja Tusan memintanya untuk tidak usah ikut campur. Singkatnya ritual pun mulai segera dilakukan. Tusan mengorbankan tulang spiritual yang ada di tubuhnya, ditemani oleh Yuchu yang juga berada di sana untuk menjaganya apabila sewaktu-waktu terjadi masalah yang tidak diinginkan. Setelah ritual dimulai, Shiji yang berada di dalam pohon kepahitan berusaha untuk melawan karena ia tidak ingin jiwanya menjadi musnah. Dikarenakan mendapatkan perlawanan, Tusan lalu meminta bantuan Yuchu agar memberikan energi kepadanya dan hal itu tentu saja segera dilakukan oleh Yuchu. Namun ternyata usaha mereka sia-sia karena kekuatan kegelapan itu tetap tidak menghilang. Kemudian Tusan menyendiri dan merasa kesal terhadap dirinya yang gagal melindungi pohon kepahitan. Yuchu pun lalu datang ke sana untuk menenangkannya. Sikap perhatian yang ditunjukkan oleh Yuchu kepadanya membuat Tusan sedikit merasa tenang. Di saat kembali ke rumah, Rong mencoba bertanya kenapa ia selalu melindungi Yuchu. Tusan menjawab kalau Yuchu tidak bersalah dan tidak seharusnya mereka mengorbankan demi klan siluman karena Yuchu yang sudah 16 tahun tinggal di gunung Tu. Rong lalu meminta Tusan untuk menjaga jarak. Meskipun Yuchu merupakan pria yang baik, namun ia tetaplah seorang manusia. Jangan sampai Tusan jatuh cinta kepadanya. Sementara itu Jin Renfeng memberikan selamat kepada Shiji karena berhasil mendapatkan tubuhnya kembali dan keluar dari pohon kepahitan yang telah menyegel jiwanya. Lalu Shiji memerintahkan Jin Renfeng untuk pergi ke kerajaan Yuyao.
Di sana para siluman dijadikan budak oleh manusia karena pemimpin kerajaan Yuyao berhasil membuat jimat pengendali sehingga seluruh siluman di kerajaan tersebut sudah dikendalikan dan tidak bisa melawan. Jin Renfeng diberikan tugas untuk mencuri pengendali tersebut agar kelak mereka bisa mengendalikan seluruh siluman di kerajaan Yuyao dan membuat kekacauan. Dengan begitu utusan pemimpin klan siluman di gunung itu tidak akan ambil diam dan dipastikan Yuchu juga akan turun gunung. Itulah kesempatan Jin Renfeng untuk menculik dan mengambil kekuatan spiritualnya. Di tempat lain di kerajaan Yuyao, terlihat seorang putri dari kerajaan tersebut bernama Buer. Lalu Buer mengajak pengawal pribadinya bernama Sikuan untuk pergi ke gunung Tu. Sementara Yuchu masih berlatih kekuatan api dewa miliknya dan usahanya pun tidak sia-sia karena api dewanya berhasil meningkat. Sedangkan Tusan pergi ke sebuah goa dan terlihat terdapat jasad seorang manusia di sana yang ternyata itu merupakan teman lamanya, salah satu keturunan dari keluarga Dongfang sama seperti Yuchu, dan pria itu bernama Luo. Selama 100 tahun Tusan mengawetkan jasadnya dengan berniat untuk menghidupkan Luo kembali suatu saat nanti. Singkatnya, Buer telah tiba di gunung Tu dan memberikan anggrek 100 tahun kepada Tusan. Itulah alasannya datang berkunjung dan mereka berdua saling membutuhkan satu sama lain. Buer memberikan anggrek tersebut bukan tanpa alasan. Ia ingin meminta timbal balik dari Tusan. Ia hanya ingin berdoa kepada pohon kepahitan. Apakah pria yang ia sukai saat ini adalah jodohnya atau bukan? Namun pria yang ia sukai bukan berasal dari klan manusia sepertinya, melainkan seorang siluman. Ternyata pria yang disukainya merupakan pengawal pribadinya sendiri, yang tak lain adalah Sikuan, yang dimana mereka berdua sudah kenal sejak kecil. Dan di saat dulu Sikuan sebagai siluman ditunjuk oleh raja ayahnya Buer untuk menjadi pengawal pribadinya, dan selama itu juga Buer menaruh perasaan dan semakin menyukainya. Mendengarkan hal itu Tusan hanya terdiam karena ia tidak yakin manusia dan siluman apakah bisa bersama atau tidak. Setelah itu Tusan pergi ke sebuah goa, tempat yang menyimpan jasad Luo temannya. Lalu ia pun menggunakan anggrek putih pemberian dari Buer sebelumnya. Lalu ia pun mencoba memasukkan ke dalam tubuh Luo untuk membangkitkan kembali jiwa spiritualnya. Namun hal itu gagal dilakukan dan ia terkena efek serangan balik dari anggrek putih tersebut. Tiba-tiba Yuchu pun datang membantu karena dari tadi ia mengikutinya dari belakang. Dari sinilah Yuchu akhirnya mengetahui kalau Luo merupakan teman semasa kecilnya Tusan yang pernah ia lihat dalam dunia mimpinya Tusan. Di sana Tusan terus berusaha memasukkan anggrek putih ke dalam tubuh Luo, namun usahanya gagal dan justru anggrek tersebut akan meledak. Merasa situasi dalam bahaya, Yuchu menggunakan kekuatannya untuk meredakan ledakan itu dengan memasukkan anggrek tersebut ke dalam tubuhnya. Singkatnya, setelah itu Tusan mengantar sang putri untuk mendapatkan bunga Yu di bawah pohon kepahitan. Tak disangka ternyata Yuchu juga berada di sana yang diam-diam sangat menyukai Tusan, dan sang putri pun memulai ritualnya. Namun di waktu bersamaan ternyata pasukan Jin Renfeng sudah berada di gunung Tu. Yaya yang sudah mengetahuinya berhasil membuat mereka tersadarkan diri. Karena merasa keselamatan sang putri terancam, Yuchu memutuskan untuk mengantarkan mereka sampai tujuan di kerajaan Yuyao. Hingga keesokan harinya mereka pun mulai perjalanannya, dan di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok siluman di bawah pimpinan Guzin. Ia dendam kepada kerajaan Yuyao karena telah menindas klannya yang selama ini mereka dijadikan budak oleh kerajaan tersebut. Namun tiba-tiba Sikuan pun datang ke sana yang merupakan pengawal milik sang putri, dan dengan mudah ia pun mengalahkan mereka semua. Singkatnya, sang putri berhasil pergi bersama Yuchu yang sudah berada di kerajaan Yuyao, dan akhirnya mereka pun tiba di istana. Lalu petinggi istana yang bernama Sui mengabarkan bahwa sang raja jatuh sakit. Putri pun dengan segera menemuinya, namun tak disangka sang raja pun meninggal dunia.
Sui ternyata seorang pengkhianat. Ia pun mengambil jimat pengendali kerajaan Yuyao dan menyerahkannya kepada Shiji. Jimat tersebut berkekuatan tinggi yang dapat mengendalikan seluruh klan siluman yang berada di wilayah Yuyao. Dengan hilangnya jimat pengendali, maka kerajaan Yuyao akan mudah dikalahkan. Dan tanpa ditunda lagi, mereka pun mulai mengacaukan kerajaan tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Shiji pun memberikan perintah kepada seluruh siluman yang berada di wilayah kerajaan Yuyao untuk memberontak dan menghancurkan kerajaan. 族有妖力傍身，还深仇，将御妖国。 Secara bersamaan, Tusan bersama lainnya pun sudah tiba di sana dan berhasil membuat mereka tertidur untuk menghindari pertikaian. Namun tiba-tiba para siluman itu pun bangkit kembali dan tiba-tiba kerasukan lalu tewas. Tak lama kemudian Sui dan para prajuritnya pun datang, yang ternyata mereka berdua sengaja dijebak yang sudah direncanakan oleh Shiji dengan tuduhan seolah-olah Tusan dan lainnya yang membunuh para siluman tersebut. Namun rencana Sui berhasil digagalkan dengan kedatangan Yuju. Dengan mengatakan kalau ia diperintah membunuh para siluman itu atas perintah dari sang putri karena siluman tersebut memberontak kerajaan. Dan tak lama kemudian mereka pun tiba di istana menghadap sang putri yang saat ini menjabat sebagai penguasa kerajaan menggantikan tata ayahnya. Tusan mencurigai bahwa jimat pengendali telah dicuri dan diganti dengan jimat yang palsu karena klan siluman yang tewas kerasukan dan dikendalikan oleh jimat pengendali dari luar. Lalu Yuchu dan lainnya pun menyelidiki kematian sang raja yang ternyata setelah dilihat sang raja tewas karena racun mematikan. Setelah mengetahui bahwa sang raja tewas tak wajar, mereka bertiga menyusun rencana untuk mendapatkan kembali jimat pengendali dan ingin mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Tusan pun akan pergi ke wilayah klan siluman dengan ditemani oleh Yuchu, sedangkan Laisan tetap berada di istana menjaga sang putri. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari ningali film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.